Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada malam ini, karena saat-saat yang indah, waktu teduh bersama Tuhan adalah waktu yang berbeda dari hari-hari biasanya. Dan betapa kita bersyukur bila saat-saat berjumpa dengan Tuhan masih dapat kita nikmati seperti pada malam ini. Dan karena itu, mari dengan posisi hati yang damai dan teduh di hadapan Tuhan kita mendengarkan pengajarannya melalui firman-Nya yang diberi judul "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan", diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 8 sampai 9. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Ibu Bapak, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem disambut dengan sebuah perayaan yang istimewa oleh penduduk Israel. Sesungguhnya kunjungan Yesus ke kota Yerusalem bukanlah baru kali ini, tetapi seperti bisa dipastikan, sebagai anak-anak Yahudi, kunjungan ke Yerusalem telah menjadi kunjungan rutin setiap tahun pada perayaan Paskah Yahudi. Kaitan dengan itu pula, Alkitab mencatat paling tidak dua peristiwa penting dalam hal kehadiran Yesus di Yerusalem. Ketika Yesus berumur 12 tahun dan dalam bait Allah, di antara alim ulama, mereka sungguh kagum dan tercengang tentang kecerdasan Yesus. Dan bacaan kita menceritakan perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem disambut dengan satu perayaan agamania yang bersifat ekstase, yaitu kegembiraan yang meluap-luap, perasaan yang meluap-luap, yang agaknya sulit dihentikan. Sehingga pada bagian lain dalam Injil Lukas, orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus, "Guru, suruhlah murid-muridmu itu berdiam." Tapi Yesus mengatakan, kalau mereka ini diam, maka batu-batu akan berbicara. Saudara, kebahagiaan apa, kegembiraan apa yang ada di balik orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana? Sebuah kegembiraan yang dimotivasi oleh sebuah kerinduan yang telah cukup lama dinantikan. Perhentian, apakah itu, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan? Dalam ayat 9 dikatakan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Hosana artinya, "Oh, selamatkanlah kami sekarang, selamatkanlah kami sekarang." Atau bisa dikatakan, "Sudilah selamatkan kami." Saudara, penduduk Israel memohon kepada Yesus sebagai Mesias agar berkenan menyelamatkan atau membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Penduduk Israel lebih melihat peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai peristiwa politis, momentum politis. Saudara, dengan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan keledai muda, sesungguhnya hendak mengatakan misi Yesus sebagai Mesias masuk kota Yerusalem bukan datang sebagai Mesias politis yang masuk dengan pedang, masuk dengan kuda sebagai simbol perang, tetapi dengan menunggangi keledai muda. Yesus hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sebagaimana simbol keledai itu. Karena itulah perayaan agamanya yang sifatnya ekstase oleh penduduk Israel, kegembiraan yang meluap-luap tidak bertahan lama, karena hanya mendambahkan kebebasan secara politis. Dan tidak heran kalau mereka sebelumnya yang berteriak-teriak, "Hosana, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami," begitu mudah menjadi berubah. Beberapa hari kemudian berubah menjadi "salibkan Dia." Kata-kata yang ditujukan kepada Yesus, "Hosana, Hosana," berubah menjadi "salibkan Dia, salibkan Dia," dan lepaskan Barabas. Karena Barabas seorang tahanan politik yang melawan pemerintahan Romawi. Saudara, perjalanan Yesus menuju kota Yerusalem yang kemudian dikenal sebagai Minggu Palmarum hendak mengingatkan kepada kita bahwa perayaan agamanya kita yang sifatnya ekstase, yang bertumpu pada kepentingan sesaat, adalah sesuatu yang mudah membuat kita kecewa. Minggu Palmarum mempersiapkan kita untuk mengenal siapa Yesus secara sungguh-sungguh, yang mengosongkan dirinya, yang walaupun
Ia Tuhan, tetapi rela menjadi sama seperti manusia kecuali dosa. Dengan sikap mengosongkan diri, Yesus membuka pintu kebenaran. Mazmur 118 ayat 19-20 mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Yesuslah jalan dan kebenaran, dan kini Ia mengundang kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saudaraku, undangan Yesus masih terbuka buat kita semuanya. Kita semua diundang untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Dibutuhkan respon dari kita semuanya. Marilah dalam saat teduh, melalui doa-doa pribadi kita, mari kita merespon undangan Yesus ini untuk masuk dan menikmati kerajaan-Nya lewat penyelamatan yang Yesus telah kerjakan di atas bukit Golgota dan melalui peristiwa kebangkitan-Nya. Naikkanlah doa-doa pribadi kita. Pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita perjuangkan, harapan-harapan yang masih tersisa. Mungkin doa untuk pekerjaan dan usaha, mungkin doa buat suami dan istri, untuk anak-anak dan cucu kita, untuk kita yang bergumul karena sakit. Berdoalah, naikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Sambil menaikkan doa-doa pribadi kita, dengarkan dengan hati satu pesan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihak aku, menolong aku. Ia akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 7, 8, 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Buka hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.